장손들 핏줄 돌림. 여기 이사는 아는 곳이에요?違います. 人間じゃありません. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Untuk menemani libur tahun baru kalian, kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film horor supernatural dari Korea Selatan berjudul Exhuma. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini bercerita tentang 4 orang spesialis supernatural bernama Hwarim, Bonggil, Kim Sang-dok, dan Yonggeun sedang berusaha menghentikan arwah penasaran yang berusaha mengajak seluruh keturunannya untuk ikut mati bersamanya. Dalam usahanya itu, Kim Sang-dok dan yang lainnya akhirnya mengetahui kalau ada hal yang lebih mengerikan sedang terjadi hingga membuat nyawa mereka pun ikut dalam bahaya. Dan seperti biasa, sebelum menceritakan bahaya apa saja yang sedang menunggu Kim Sang-dok dan teman-temannya, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Pada awal film memperlihatkan Hwarim dan Bonggil sedang berada di sebuah pesawat dari Jepang menuju Amerika. Karena profesi mereka berdua itu, mereka jadi sering pergi bertugas ke luar negeri, bahkan sampai bisa berbahasa Jepang. それから私は韓国人 desu. Kala itu mereka berdua mendapat sebuah tugas untuk memeriksa anak keluarga dari seorang keturunan Korea Selatan yang terkenal kaya bernama Park Ji-young yang sedang berada di rumah sakit. Lalu saat sampai dan melihat keanehan bayi tersebut, Hwarim dan Bonggil pun melakukan sebuah ritual. 집에 비슷한 사람이 더 있겠네요. Setelah ritual itu, Hwarim pun memberitahu istri Ji-young kalau sebenarnya sang suami dan ayah mertuanya juga pernah mengalami hal yang serupa. Terkejut kalau Hwarim bisa mengetahui apa yang dialami sang suami, maka Hwarim dan Bonggil pun akhirnya diajak untuk menemui Ji-young di kediamannya. Ketika bertemu, Ji-young pun bercerita kalau setiap ia menutup matanya, ia mulai mendengar suara-suara teriakan. Bahkan tak hanya itu, kakak laki-laki Ji-young juga mengakhiri hidupnya karena tak kuat akan teror dari suara-suara itu. 정신병원에서 결국 자살하고 그때부터 저한테. Setelah mendengar cerita Ji-young, Hwarim pun menjelaskan kalau itu merupakan teror dari penyakit keturunan. Dan saat mereka baru tiba di sana, Hwarim dan Bonggil disambut oleh sosok bayangan yang menekan garis keturunan keluarga Ji-young. Dan bisa jadi, itu adalah bayangan dari sang kakek yang merasa tak nyaman entah karena apa hingga akhirnya meneror keluarganya. Demi memastikan semuanya, Hwarim dan Bonggil pun memutuskan untuk meminta bantuan ke ahli Feng Shui yang tak lain adalah Kim Sang-dok dan asistennya bernama Yonggeun. Tak menunggu waktu lama, setelah mendapat persetujuan, Hwarim dan Bonggil bergegas terbang ke Korea Selatan untuk menemui Kim Sang yang saat itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan sedang berada di warung milik Yonggeun. 아이고, 홍이 냄새가 서울까지 올라오는데 참을 수가 있. Lalu tanpa basa-basi, Hwarim langsung menceritakan niatnya datang ke sana dan masalah apa yang sedang mereka hadapi. Hingga pada akhirnya, Kim Sang pun setuju untuk membantu dan bertemu dengan Park Ji-young yang kini sudah terbang ke Korea untuk membicarakan sekaligus melihat makam sang kakek yang dikubur di tanah kelahirannya itu. Dan setelah mendiskusikan semuanya, rombongan mereka pun pergi menuju sebuah pegunungan tempat kakek Ji-young dikuburkan. Saat pendakian, Hwarim dan Kim Sang pun langsung merasakan firasat buruk. Apalagi, mereka berdua sempat melihat kawanan rubah yang sedang melihat ke arah mereka. Yang menurut Kim Sang, itu merupakan suatu pertanda kalau ada aura jahat yang sedang menyelimuti tempat itu. 그렇게 팔도강산 다 깨고 다니시는 분이 모르는 것도 있어? Singkat cerita, setelah sampai dan memeriksa makamnya,
Kim Sang yang penasaran mulai menanyai beberapa kejanggalan, seperti tak ada nama di batu nisan, siapa yang memilih tempat itu sebagai makam, dan juga mengapa kuburannya terlihat sangat sederhana. Sayangnya, Park Ji-yong sama sekali tak mengetahui apapun dan hanya memberitahu kalau pemilihan tempat itu merupakan arahan dari seorang biksu bernama Kim So-ne. 본명이 기순애라는 스님이라고 들었습니다. 기순애? Dan untuk masalah makam yang dibuat sederhana, Ji-yong mengatakan kalau ada banyak pemburu makam yang berusaha mencari harta di makam itu. Maka dari itu, keluarganya sepakat untuk menyederhanakan makam sang kakek. Karena banyak kejanggalan dan aura kegelapan di tempat itu sangat besar, Kim Sang berniat untuk membatalkan perjanjian dan pergi dari sana. Namun karena kasihan melihat Park Ji-yong dan anaknya yang masih kecil, maka Kim Sang pun meminta agar mayat kakek Ji-yong harus dikremasi secepatnya. 아주 비슷한 구석이 많은 분이에요. 응? Merasa tak ada pilihan lain, Ji-yong pun menyetujui ide Kim Sang. Lalu di hari berikutnya, mereka pun memulai rencana mereka untuk menggali makam itu. Dengan penuh persiapan dan beberapa ritual khusus, petugas penggali akhirnya berhasil menemukan peti kakek Ji-yong. Lalu tanpa menunggu lama lagi, Yonggen pun ditugaskan untuk membawa jasad beserta petinya ke sebuah rumah kremasi. Masalah pun muncul saat rombongan Yonggen belum jauh berjalan, karena petugas penggali yang bernama Chang Min tak sengaja membunuh ular misterius karena terkejut, hingga menyebabkan hujan lebat yang terjadi secara tiba-tiba. Karena merasa itu merupakan sebuah pertanda yang kurang baik, Kim Sang pun memberitahu tentang firasatnya ke Ji-yong. Dan dengan terpaksa, mereka pun harus menunda kremasinya hingga cuacanya kembali membaik. 그건 걱정하지 마세요. 뭐 전부 다 아는 사이니까. Di hari itu juga, Kim Sang pergi ke sebuah kuil dekat peternakan di jalan sebelum menuju makam, lalu menanyakan tentang nama biksu yang pernah diberitahu oleh Ji-yong. Namun sayangnya, petugas peternakan yang saat itu ditemui sama sekali tak mengetahui nama biksu yang dimaksud. 혹시 기순애인가요? 기순애요? Obrolan mereka pun berpindah ke makam kakek Ji-yong dan penjara makam, di mana menurut pria tua tersebut, tak ada yang pernah berhasil menyentuh makam, bahkan meninggalkan barang-barang mereka di sana. Di sisi lain, peti yang dititipkan di tempat kremasi berhasil dibuka oleh seorang pencuri yang ingin mencari harta di dalamnya. Sayangnya, karena itu pula, sosok yang terkurung di dalamnya berhasil keluar dan menyerang Hwarim yang baru datang dari istirahat makan. Dari sanalah, teror sosok arwah kakek Ji-yong pun semakin menjadi-jadi. Diawali dengan mendatangi ayah Ji-yong yang saat itu sedang sakit. Sosok itu berhasil mempengaruhi sang anak agar membuka jendela rumah lalu menghabisinya. Sedangkan Kim Sang yang sadar teror itu akan mendatangi Ji-yong bergegas menuju hotel tempat Ji-yong menginap. Sayangnya, baru saja sampai di hotel, ia mendapati kalau Ji-yong sudah dikendalikan oleh sosok itu, lalu ikut dibunuh setelah mengatakan sesuatu dengan bahasa Jepang yang sama sekali tak ia mengerti. Selanjutnya, demi mencegah sosok itu menghabisi anak Ji-yong, Kim Sang dan yang lain pun bergegas untuk mengkremasi jasad dan peti yang telah mereka amankan sebelumnya. Hingga pada akhirnya, anak Ji-yong pun berhasil diselamatkan dan sosok itu pun mulai menghilang. Di hari berikutnya, Kim Sang mendapat kabar kalau Chang Min tiba-tiba saja jatuh sakit setelah penggalian makam. Lalu saat ditemui, Chang Min mengaku kalau dalam beberapa hari terakhir, ia selalu bermimpi buruk. Dan kemungkinannya itu karena ia tak sengaja membunuh ular misterius saat berada di makam. Tanpa membuang waktu, Kim Sang pun pergi dan memeriksa makam itu lagi. Dan ternyata di sana ia melihat kalau ular yang dimaksud mempunyai kepala manusia. Tak sampai di situ saja, Kim Sang juga tak sengaja menemukan peti lain tepat di bawah peti yang sebelumnya mereka amankan. Atas temuannya itu, Kim Sang pun langsung menghubungi Hwarim dan yang lainnya,
Hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk membawa peti itu dan mengkremasi secepatnya. Namun, karena hari sudah larut malam, mereka pun terpaksa menginap di kuil terdekat yang sebelumnya pernah Kim Sang singgahi. Lalu setelah dipersilahkan beristirahat di sana dan memasang pengaman di petinya, mereka pun bertemu dengan Bibi Jiong yang menceritakan kalau biksu yang mengubur ayahnya itu ternyata berasal dari Jepang. Dahulu kala, saat penjajahan Jepang atas Korea, ayahnya yang merupakan orang penting bernama Park Geun-yeon memutuskan untuk berkhianat hingga membuat Jepang marah. Lalu setelah meninggal dunia, biksu Jepang itu menguburkannya di atas peti yang baru mereka temukan entah dengan tujuan apa. Lalu karena tak ingin keluarganya ada yang menjadi korban lagi, ia pun meminta agar Kim Sang membereskan masalah itu sampai selesai. Masalahnya, saat bibi itu meninggalkan kuil dan tepat di tengah malam, makhluk dalam peti itu berhasil keluar dan menghabisi siapapun yang ia temui, termasuk pria tua yang sebelumnya membantu Kim Sang. Saat Hwari memeriksa petinya, ia pun akhirnya melihat makhluk mengerikan dengan pakaian samurai yang berhasil membuatnya begitu ketakutan. Kannuki ga toketoru. Hito ga oru no ka? Dan saking takutnya, agar Hwarim tak ikut dibunuh, ia pun terpaksa berlutut dan mengaku sebagai bawahan makhluk itu. Tak lama kemudian, Bonggil tiba-tiba datang dan menyerang makhluk itu, serta menyuruh Hwarim agar segera lari dari sana. Sayangnya, karena itu juga, Bonggil pun harus ikut menjadi korban. Anehnya, setelah menyerang Bonggil hingga tak berdaya, makhluk itu malah berubah menjadi bola api raksasa dan pergi dari sana begitu saja. Dan dengan perginya makhluk itu, Hwarim, Kim Sang, dan Yonggen yang baru datang langsung membawa Bonggil ke rumah sakit. Singkat cerita, karena merasa bersalah, Kim Sang kembali memeriksa makam kakek Jiong sendirian. Dan tanpa diduga, setelah cukup lama melakukan penggalian, ia pun menemukan tubuh dari makhluk yang meneror mereka sebelumnya. Malamnya, ia langsung menemui Yonggen untuk membicarakan temuannya. Lalu setelah menyatukan seluruh petunjuk yang ia temukan, Kim Sang pun berkesimpulan kalau masih ada sesuatu yang terkubur yang membuat makhluk itu selalu kembali ke sana. Dan sesuatu yang dimaksud kemungkinan adalah sebuah pasak besi yang sengaja dikuburkan untuk menjaga tempat itu. Di rumah sakit, setelah mendengar semua cerita Kim Sang, Hwarim pun memberitahu kalau makhluk itu sebenarnya tak bisa dimusnahkan. Selain karena bukan makhluk yang mempunyai dendam, namun ia juga sengaja ditempatkan di sana sebagai penjaga gunung. Walau begitu, karena ini menyangkut nyawa Bonggil juga, Hwarim akan membantu Kim Sang memancing makhluk itu keluar. Dan jika berhasil, Kim Sang dan Yonggen harus secepatnya menemukan pasak yang dibicarakan dan menetralisirnya agar makhluk itu tak bisa meneror lagi. Malamnya, setelah melakukan berbagai persiapan, mereka bertiga pun pergi ke gunung itu lagi dan menjalankan rencana yang mereka buat. Dengan menggunakan ikan sebagai umpan, Hwarim berhasil memancing makhluk itu mendekatinya ke sebuah pohon besar. Setelah dirasa cukup dekat, Hwarim yang menyamar sebagai penunggu pohon berusaha untuk mengulur waktu dengan mengajak makhluk itu mengobrol. Sementara di sisi lain, Kim Sang dan Yonggen bergegas mencari pasak yang mereka bicarakan sebelumnya. Kembali ke Hwarim, ia berusaha memberitahu makhluk itu kalau perang antara Jepang dan Korea telah lama usai, lalu meminta agar makhluk itu pergi dari sana. Sayangnya, seluruh ucapan Hwarim sama sekali tak dipercaya, dan makhluk itu bersikeras tetap berada di sana untuk membunuh siapapun yang mendekat karena dianggap sebagai musuh. Setelah cukup lama mengobrol dan tak menemukan kesepakatan apapun, makhluk itu akhirnya kembali ke makam dan bertemu dengan Kim Sang. Sebelum ia diserang, Kim Sang akhirnya menyadari kalau benda yang mereka cari selama ini bukanlah berbentuk pasak, melainkan pedang yang ditancapkan ke tubuh seorang panglima perang yang cukup ditakuti, lalu jasadnya dikubur di sana. Karena itu pula, arwah sang panglima beserta pedangnya akhirnya menyatu dan menjadi penunggu gunung itu, serta mengira
kalau perang yang ia lalui selama hidupnya masih belum berakhir. Dan kini, demi mencegah makhluk itu menyerang Hwarim dan Yonggen, Kim Sang yang ahli dalam 5 elemen menggunakan kayu untuk menyerang makhluk itu. Dan seperti dugaannya, dengan melumuri kayu itu dengan darahnya sendiri, Kim Sang pun akhirnya berhasil memusnahkan makhluk itu meski dirinya juga terluka cukup parah. Di akhir cerita, Kim Sang yang terluka segera dirawat di rumah sakit, sementara kondisi Bonggil perlahan mulai membaik. Setelah beberapa minggu berlalu dan kondisinya kembali normal, mereka pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Sampai saat anak Kim Sang melangsungkan pernikahan, ia meminta Hwarim, Bonggil, dan Yonggen untuk ikut berfoto bersama, karena ia merasa kalau mereka berempat telah melewati teror paling berbahaya layaknya sebuah keluarga. Begitulah akhir dari film Exhuma. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.